Bayangin gini, lo punya motor nih buat narik ojol, lo pengen gadain motornya buat dapet duit cash. Tapi selama motor itu digadai, lo bisa tetap narik ojol, tetap bisa dapat orderan, bahkan tetap bisa dapat duit. Mustahil kan? Di kripto ada project yang bikin itu mungkin. Namanya Dolomite. Kalau biasanya aset yang jadi jaminan itu nganggur, di platform Dolomite ini aset itu tetap bisa kerja buat lo. Jadi satu aset bisa kasih 2 bahkan 3 sumber cuan sekaligus. Hari ini gue bakal breakdown Dolomite dari nol, yaitu kenapa dia beda dari protokol lending lainnya, cara kerjanya dengan contoh gampang, lalu ada hubungannya dengan Berachain, salah satu blockchain yang lagi hype banget sekarang, plus prestasi dan backing dari timnya. Dan kenapa ini bisa jadi salah satu peluang besar di bulan 2025. Stay sampai habis karena di tengah-tengah gue bakal kasih simulasi gimana lo bisa dapet hasil double dari modal kecil, pastinya pakai Dolomite. Masalah di kripto sekarang. Jadi kalau misalkan lu baru masuk ke kripto, biasanya orang mainnya cuma 2. Beli, nunggu harga tokennya naik, jual. Tapi kalau lo udah lebih advance, orang udah mulai mainin yang namanya lending dan borrowing. Artinya, lo bisa pinjam duit pakai aset kripto sebagai jaminan. Contoh gampangnya gini deh, lo punya Ethereum, terus lo taruh di platform lending atau protokol pinjaman. Artinya lo minjem USDT buat ditradingin lagi atau beli koin lain. Masalahnya, begitu Ethereum lo dijadiin jaminan, udah nggak bisa staking lagi. Padahal harusnya bisa kasih bunga. Udah nggak dapet reward harian, dan udah beku lah, udah nggak bisa dipakai buat apapun. Aset lo itu udah jadi kayak motor yang parkir di garasi, diem dan nggak menghasilkan apa-apa. Nah, di sini Dolomite datang buat bikin aset yang lo taruh itu tetap bisa kerja. Motor lo tetap bisa narik ojol meski lagi digadai. Jadi, apa sih Dolomite itu? Dolomite adalah platform pinjam-meminjam kripto, tapi levelnya udah next generation. Kalau kompetitor kayak Aave dan Compound itu cuma punya puluhan token yang bisa jadi jaminan. Tapi dengan Dolomite itu bisa lebih dari ratusan aset. Jadi, mau lu punya token micin, lu punya token yang small caps, itu udah bisa jadi jaminan. Terus ada benefit tambahannya lagi nih. Aset yang lo taruh itu tetap bisa staking alias dapat rewardnya. Dan lo bisa tetap ikut governance ataupun ya voting. Jadi kalau token yang lo jaminin punya voting power, suara lo tetap dihitung. Terakhir, lo bisa jalanin strategi ribet kayak misalkan looping cuma dengan 1 kali klik. Bayangin deposito bank. Kalau lo taruh duit di deposito, duitnya udah nganggur di sana. Tapi di Dolomite, deposito lo itu bukan cuma nganggur, tapi dapat bunga plus bisa dipakai lagi buat dapetin hasil tambahan. Cara kerja simpelnya bakal gue kasih contoh kasus. Misalnya lo punya 1 Ethereum. Kita anggap aja deh harga Ethereum itu $3.000. Kalau di protokol lending biasa, lo misalnya taruh Ethereum lo jadi jaminan, lo bisa minjem 1.500 USDT. Nah, ETH tadi yang jadi jaminan itu diem aja, jadi nggak ada tuh hasil tambahannya. Bedanya kalau di Dolomite, ketika lo taruh ETH jadi jaminan, Ethereum-nya itu bisa tetap staking. Jadi dapat yield tahunannya misalkan 4%. Terus lo bisa minjem 1.500 USDT juga. Duit tadi yang ada di USDT bisa lu bebas lah mau apain, mau trading, farming, atau ya lu masukin lagi ke Dolomite buat strategi yield. Jadi Ethereum awal lo itu tetap dapat reward, nggak mati ya. Plus ada hasil tambahan dari duit pinjamannya. Jadi satu aset yaitu Ethereum jadi 2 sumber income, yaitu dari USDT yang tadi plus dapat hasil staking Ethereum-nya. Yang menarik di sini ada hubungan sama Berachain. Kita masuk ke bagian serunya lah, Berachain. Jadi buat lu yang belum tahu, Berachain itu adalah blockchain baru dengan konsep Proof of Liquidity atau POL. Artinya makin banyak aset yang lu taruh di ekosistem mereka, makin gede reward yang lu dapetin. Nah, uniknya Dolomite bisa langsung connect ke Berachain. Simulasi gampangnya gini deh. Misalnya lu taruh $10.000 di Berachain, dapat reward dong dari Proof of Liquidity-nya. Di saat yang sama, Dolomite bikin lo bisa pinjam 5.000 USDT dengan aset itu. Jadi, duit tadi yang 10.000 lu taruh di Berachain, lu bisa tarik 5.000 pakai Dolomite. 5.000 duit yang tadi bisa lu masukin lagi ke Berachain. Jadi bisa looping lah istilahnya, dapetin reward tambahan. Jadi modal awal tadi yang 10.000 itu bisa kerja kayak $15.000. Yieldnya jadi double, bos. Analogi gampangnya gini deh, lu buka kos-kosan, dapetin duit sewa, kos-kosannya lu bisa jaminin ke bank buat pinjem duit, duitnya buat buka usaha warung. Jadi kosan lu ini ngasih 2 sumber duit, dari duit sewa sama profit dari usaha warung yang baru lu buka. Strategi yang bisa dilakukan. Jadi Dolomite itu punya fitur yang namanya strategis hub. Kalau biasanya strategi di DeFi itu ribet banget, buka tap
tap sana sini, klik 10 kali. Di sini lo tinggal sekali klik doang. Jadi ada 3 jenis strategi yang bisa dipakai di dalam Dolomite. Yang pertama ada looping, dimana lu minjem stable coins, kayak tadi yang gue contohin ya. Pinjam stable coins, beli aset lagi, lu taruh lagi asetnya di dalam Dolomite, rewardnya makin gede. Lalu di sana juga ada farming, dimana lo udah jaminin aset lu dapet USDT, lalu lu bisa masukin ke pool yang kasih reward dalam bentuk persenan. Dan yang terakhir itu ada staking sambil minjem, rewardnya jalan, pinjamannya juga jalan. Contoh simpelnya gini ya, dengan modal $1000, lo bisa looping, jadi value-nya $2000. Kalau yieldnya 5%, hasilnya bukan $50, tapi bisa $100 lebih karena adanya looping. Jadi ya, lu jaminin aset lu, pinjam USDT, beliin lagi asetnya, habis itu taruh lagi di dalam Dolomite, jadi ya, value-nya berkembang. Nah, buat yang nanya-nanya data dan prestasi dari Dolomite, jadi Dolomite ini bukan project baru ya, bukan project yang baru muncul pas lagi booming, tapi track recordnya itu solid. Dia udah jalan hampir 3 tahun, nggak pernah kena hack sama sekali, jadi aman sejauh ini. Volume transaksinya di atas 20 miliar US dollar, dan total value lock paling tingginya itu lebih dari $1 miliar USD. Usernya gimana? Ada lebih dari 87.000 wallet yang aktif di dalam platform Dolomite. Ada investor gede yang backing mereka juga, yaitu ada Coinbase, ada Galaxy Digital, Draper Goren Holm, dan lain-lain. Timnya juga berpengalaman ya, udah di kripto sejak 2013 sampai 2015. Full time di DeFi dari 2018. Jadi bukan tim yang asal comot sana-sini. Pertanyaan besarnya, kenapa menarik di bulan kali ini? Yang pertama, dia solve masalah nyata ya. Aset kolateralnya itu nggak nganggur di dalam Dolomite. Lalu yang kedua, ada integrasi sama naratif hype seperti Bera Chain tadi ya, proof of liquidity. Yang ketiga, user experience-nya gampang, cocok banget buat kalian yang masih newbie. Dan yang keempat, track record-nya bersih dan datanya udah terbukti. Jadi Dolomite itu bisa jadi salah satu hidden gem di bulan 2025. Tapi apakah Dolomite ini aman dari resiko? Jawabannya nggak ada semua platform kripto yang aman dari resiko 100%. Tentu ada resiko, yaitu yang pertama, harga asetnya bisa turun, kolateralnya ke likuidasi. Misalkan lu jaminin Ethereum di harga $3.000, Ethereumnya turun ke $2.000, ya kolateral lu bisa aja ke likuidasi kalau lu pinjamnya terlalu banyak. Terus juga smart contract bug. Jadi apapun yang pakai smart contract, ada kemungkinan dia punya bug. Walaupun si Dolomite ini udah aman selama 3 tahun ke belakang. Dan yang terakhir, regulasinya pasti masih abu-abu. Makanya, jangan all in, terus jangan lupa untuk diversifikasi, dan pakai dana yang siap diputer. Jadi DeFi itu terus berkembang. Dari 2017 hype ICO, 2020 ada DeFi Summer, 2021 booming NFT, lalu di 2024 booming restaking dan kawan-kawannya. Lalu di 2025 sekarang boomingnya adalah RWA dan juga brokerage. Dolomite itu bisa jadi salah satu pusat di naratif itu, karena dia bikin kripto lebih efisien, produktif, dan juga gampang dipakai di dalam DeFi. Pertanyaannya, apakah Dolomite bakal jadi Uniswap-nya crypto lending, atau bahkan lebih gede karena jadi prime brokerage di DeFi global? Kalau lo nggak mau ketinggalan alpha project kayak gini, join komunitas Ghost Chain ID di Telegram. Linknya bisa cek di kolom deskripsi. Stay smart, stay ghost.